Pipi berangkat dulu ya. Ada meeting soalnya. Mimi ngantar Pipi dulu ya. Sini. Oke, Pak. Mimi antar ya, Pi. Bye-bye. See you. See you. Mel, gue setuju sih. Harusnya lo ngomong sama Tristan itu face to face aja kalau pembahasannya soal tunangan. Jangan lewat telepon. Lo tahu dari mana gue sama Tristan udah ngomong lewat telepon? Ya gue nebak aja sih. Soalnya kan udah dari semalam pembahasan soal tunangan. Jadi gue yakin lo udah sempat bicarain soal itu juga sama Tristan. Cuman kalau lo murung sih, Tristan gak mau tunangan. Ya enggak sih. Tristan nggak ngomong secara langsung kalau misalnya dia nggak mau. Tapi ya dia pas ngomong nggak seantusias gue aja. Jadi gue harus gimana dong? Ya mungkin aja waktu lo ngomong sama Tristan, dia lagi nggak fokus kali bahas soal pertunangan. Mungkin pikiran dia juga bercabang karena kan dia ngurusin kerjaan. Mana juga di kantor itu dia lagi ada project bareng sama Maura. Jadi gue yakin banget kalau Project bareng Maura? Jadi Tristan sama Maura satu project terus mereka selalu barengan gitu? jangan-jangan ada yang salah sama omongan gue. Mel jadi makin bete kayak gitu. Siapa yang nelfon? Kok kamu kaget gitu? Suster Nisa yang telepon sayang. Bentar ya, saya angkat dulu. Halo Sus. Suster minta saya dan juga Putri ke RSIA Ibunda sekarang juga. Oke, boleh Sus. Kita ke sana sekarang ya. Sampai ketemu. Bye. Suster Nisa ngomong apa? Dia inget sesuatu? Enggak sayang. Suster Nisa minta kita ke rumah sakit Ibunda sekarang juga. Katanya ada sesuatu yang mau ditunjukin sama kita berdua. Iya tapi kan pagi ini kamu ada meeting, Pangeran. Gak apa-apa sayang. Persoalan ini lebih penting daripada meeting saya. Lagian saya bisa kok minta orang lain untuk handle meeting saya. Yang penting sekarang kita ke rumah sakit dulu ya. Gue gak nyangka Mel bakal ngajakin gue buat tunangan secepat itu. Apa itu gak terlalu terburu-buru ya? Tan, kayaknya mulai sekarang gue gak bisa tuh deket-deket lagi sama Maura. Apalagi nemen-nemenin lagi. Bisa hancur hubungan gue sama Citra. Tunggu. Sepupu gue masih jelesan. Lo kayak nggak tahu aja. Jelesan itu udah mendarah daging banget tuh sama Citra. Apalagi ya, di kehamilan yang kedua ini tambah parah jealous-nya. Apa-apa dijadiin jealous sama dia. Capek gue. Sabar bro, sabar. Itu tandanya dia cinta sama lo. Ya kan setahu gue, sepupu gue tuh Citra. Dia kalau nggak sayang sama orang dia tuh cuek. Jadi udah syukurin aja. Bukannya gue nggak bersyukur. Tapi nih kadang kalau dia udah jelas-jelasan gak jelas kayak gitu, capek juga gua. Psst, woi. Bengong aja lu. Tadi gua masuk bengong. Gua perhatiin sekarang muka lu tegang banget. Kenapa? Ada masalah lagi sama Mel? Enggak lagi berantem sama Mel. Mel ngebahas soal pertunangan. Katanya ibu sama dedinya yang ngusulin. Tunangan? Asik! Gue seneng banget denger kabar itu. Berarti sebentar lagi lu bisa nyusul gue tuh, karena lu bakal menikah juga, iya kan? Lu tuh harus punya hubungan kayak gue, rumah tangga yang abadi.
Ntar lu bakal ngerasain tuh, rumah tangga itu kayak ibaratnya tuh roller coaster. Wah, lika-likunya banyak banget. Pokoknya seru lah, lu harus nyobain. Nah itu dia makanya. I want to, tapi gue belum siap. Ya gue pengen semuanya settle dulu, udah tenang, ya baru gue mikirin ke arah sana. Ya, ya juga sih. Iya sekarang coba tak, gimana gue nggak kaget? Jadi semalam banget Mel itu nelpon gue, dia ngajakin gue tunangan. Ya gue tuh belum mikir ke arah sana. Gue belum siap bro. Mel ngajak Tristan tunangan. Tristan, kalau kamu belum siap untuk tunangan, sebaiknya jangan. Maaf tadi pintunya nggak ketutup jadi saya bisa dengar pembicaraan kamu. Tristan, tapi kali ini kamu harus dengerin saya. Jangan pernah kamu tunangan sama orang kalau kamu belum siap untuk berkomitmen. Kamu sendiri yang bilang sama saya, sesuatu yang dipaksakan itu nggak akan berakhir baik. Jangan sampai kamu nyakitin diri kamu sendiri hanya karena kamu mau ngikutin semua kemauannya Mel. Gak semua yang Mel mau harus kamu ikutin, Tristan. Kamu nggak bisa manjain dia terus. Kamu juga harus mikirin hidup kamu sendiri. Lo lihat kan? Kok bisa aneh gitu ya? Maura tiba-tiba emosi, keluar ruangan ini, banting pintu. Cuma perihal ngedenger lu mau tunangan doang sama si Mel. Habis pikir gua. Dia kelihatan shock banget waktu kamu ngajakin dia tunangan. Tadi pagi aja dia masih uring-uringan. Dia masih kepikiran karena dia belum siap berkomitmen sama kamu. Gue jadi ngerasa bersalah karena tiba-tiba ngajakin Tristan tunangan. Kesannya gue kayak desak dia banget. Padahal sebelumnya kita emang gak pernah bahas ke arah sana. Wajar sih kalau Tristan shock dan belum siap. Tapi kenapa dia gak ngomong aja langsung ke gue kalau dia belum siap? Bener kan yang aku bilang? Dia tuh nggak serius sama kamu. Kenapa sih nggak sama yang pasti-pasti aja? Yang serius sama kamu, yang cinta sama kamu, yang mau berkomitmen sama kamu. Sampai situ aja, gue gak mau denger lebih lanjut. Ngerti? Udah ya, gue banyak banget kerjaan jadi mau lanjut. Boski! Mau kemana? Mau ketemu sama Om Reman. Mau ngapain? Mau ngadu ke Om Remel sama tadi? Kamu nguping pembicaraan saya sama Mel ya? Kenapa sih kamu selalu ngurusin urusan orang lain? Boski, kalau omongannya nggak mau didengerin, ya ngomonglah di ruangan private. Ini kan tempat umum, siapa aja bisa denger, bukan cuma saya kali. Mau kemana lagi? Apalagi sih, Din? Apa? Sekarang mau kemana? Saya tetap mau ke ruangannya Om Reman. Saya harus bilang, karena ini masalah serius. Saya nggak mau ngeliat Mel kecewa, ngeliat Mel sedih, ngeliat Mel sakit hati. Apapun saya bakal lakuin untuk Mel. Boski, ini tuh masalah sepele doang loh. Masa mau diaduin ke Om Raymond sih? Nggak malu apa? Saya bilang ini masalah serius, bukan masalah sepele, ya. Saya harus ketemu Om Reman. Lebih baik saya jujur daripada enggak. Wah, nekat banget Boski. Kayaknya tuh orang bener-bener udah hilang akal sehat deh. Masa mau ngelakuin segala macam cara sih buat dapetin Mel? Masuk. Siapa sih? Permisi, Om. Ya, Riz. Kenapa, Riz? Saya dengar Mel sama Tristan mau tunangan ya, Om? Yes, that's right. Do you have problem?
saya nggak masalah Om kalau itu bisa bikin Mel bahagia. Ya jelas non Mel bahagia dong. Orang non Mel mau tunangan sama pacarnya sendiri, orang yang dicintainya. Gimana sih bro? So, gimana? Tapi masalahnya Tristan belum siap Om. Tristan belum siap tunangan sama Mel. Bahkan dia panik waktu pertama kali dia denger Mel itu mau tunangan sama Tristan lewat telepon. Tristan itu ngerasa keputusan Mel itu terlalu terburu-buru dan mendesak. Yakin kamu Tristan panik? Atau hanya bisa-bisaan kamu aja? Om, saya sama Tristan itu kan tinggal bareng satu apartemen. Saya bisa ngelihat gerak-geriknya Tristan kayak gimana pas pertama kali terima telepon dari Mel. Terus besoknya saya juga udah make sure ke dia kalau dia tuh belum siap komitmen sama Mel, Om. Ya, saya bilang kayak gini ke Om karena saya nggak mau Om sama Mel menyesal di kemudian hari karena udah salah ngambil keputusan. Permisi, Om. Ya. Pak Bos, paling cuman akal-akalan dia aja Pak Bos. Bilang aja kalau dia tuh nggak mau lihat non Mel sama Tristan tunangan, ya kan ya? Udahlah, kita lihat aja nanti.